Oke, setelah hasil dari absolute residual ini keluar, maka seperti yang dikatakan di sini bahwa uji Glaser itu dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolute residualnya, maka kita lakukan untuk analyze, regression, kemudian linear, harga saham sebagai variabel terikat kita ganti dengan absolute residualnya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah keluar yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengecek nilai signifikansinya. Oke, ini saya copy dan saya pindah ke sini. Yang dicek adalah nilai signifikansinya. Sama seperti tadi saya berikan simbol di bagian ini. Nah, oke. Syaratnya bebas dari heteroskedastisitas dengan uji Glaser adalah nilai signifikansi yang ada di SPSS harus lebih besar dari 0,05 atau alfa kalian. Seperti itu. Oke, karena kita cek di sini semua nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, baik di konstanta 0,6, di row 0,7, di row 0,3, di per 0,7, maka dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwa tidak terjadi yang namanya heteroskedastisitas pada data kita. Oke, kita lanjutkan untuk uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan untuk uji autokorelasi Durbin-Watson. Oke, sekali lagi Bu Rifa ingatkan bahwa Anda yang menggunakan data time series yang perlu melakukan yang namanya uji autokorelasi. Kalau bukan time series, maka Anda tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Kenapa seperti itu? Karena uji autokorelasi itu adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktunya, di mana uji autokorelasi di dalam model regresi linear itu harus dilakukan apabila data itu merupakan data time series. Karena kalau sebuah nilai pada sampel atau observasi itu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya, maka data yang kita atau model yang kita gunakan itu tidak dapat dikatakan sebagai model yang sempurna atau model yang baik. Oke. Kemudian berdasarkan pendapat Imam Ghazali 2011, dia dikatakan atau data kita dikatakan tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson itu terletak antara DU Durbin upper sampai dengan 4 dikurangi DU. Ini purifabel. Nah, Bu, dari mana kita tahu DU Durbin upper dan dari mana kita tahu nilai Durbin-Watson? Oke, untuk mengetahui nilai Durbin-Watson itu kita tahu di outputan SPSS. Lah, untuk nilai DU atau Durbin upper dan Durbin lower biasanya ada bawahnya, cuma kita gunakan DU sama 4 min DU, itu kita cari di tabel Durbin-Watson. Oke, Bu Rifa sudah siapkan tabel Durbin-Watson seperti ini.
Nah, jadi tabel Darwin-Watson itu sama dengan tabel Fisherman atau tabel F yang digunakan pada alfa-alfa tertentu. Kalau alfa Anda 5%, ya gunakan tabel Darwin-Watson untuk alfa 5%. Oke ya, di sini ada catatan-catatannya. Dikatakan bahwa tabel DW ini direproduksi dengan merubah format tabel mengikuti DW. Kemudian simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas. Bukan semua variabel, tapi variabel bebas saja. Berarti variabel bebasnya kita kan ada 3, berarti K-nya 3. Rowa, rowe, sama per. Kemudian N itu adalah banyaknya observasi. Oke, kita cari dulu nilai DU-nya kita. Untuk K sama dengan 3, berarti kan ini. Kemudian N-nya kita tadi adalah 32, maka DU kita adalah 1,6505, ya kan? DU kita itu 1,6 berapa tadi? Mana tadi? 1,6505. Oke, kita cek nilai DW kita. DW itu Darwin-Watson. Gimana nilai Darwin-Watson? Oke, nilai Darwin-Watson kita 1,671. Hasil output yang pertama 1,671. Oke, kita cek apakah nilai DW kita itu terletak di antara TU sampai dengan 4 min DU. Berarti DU-nya dulu 1,6505. Itu apakah kurang dari 1,671? Ya. Apakah kurang dari 4 dikurangi 1,6505? Oke. Di sini dikasih purify dulu. Bebas autokorelasi ketika DU kurang dari DW kurang dari 4 min D. Kita cek 1,6505. Oke, lebih kecil daripada 1,671 ya. Terus 4 dikurangi 1,6 itu berapa? Coba kita coba pakai kalkulator dulu. 1,4 dikurangi 1,6505. Oke, 2,3495. Oke, ini memenuhi asumsi itu, maka data kita katakan bahwa dia bebas autokorelasi. Oke, jadi model kita yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 yang kita peroleh di sini. Y sama dengan apa namanya? Ya. Minus 7026,813 ditambah 2812,449
ditambah X1 ditambah 77,433 X2 391,555 X3. Oke, berarti model kita ini seperti cara yang kemarin sudah bisa digunakan sebagai model yang terbaik untuk melihat pengaruh antara return on asset, return on equity, dan price earning ratio terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia di periode 2016 sampai 2019. Oke, sekian penjelasan asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda yang bisa Bu Rifa jelaskan. Kurang lebihnya Bu Rifa mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda bisa tanyakan via WA atau via komen di sini. Dan untuk memenuhi absensi kalian, silakan kalian komentar di bawah di kolom komentar ini sebagai bentuk absensi Anda. Oke, untuk tugas ataupun ujian labnya nanti coba saya tanyakan kepada pimpinan lab apakah ada. Nanti kalau ada akan berikan tugas menyusul. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.